Kasus yang menimpa YTR, seorang wanita berusia 29 tahun asal Rancaka, saat ini sedang menjadi perhatian nasional. Ini bukan sekadar cerita tentang hubungan yang kandas, melainkan sebuah tragedi penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat, yang berusia 30 tahun. Selama kurun waktu yang sangat lama, korban terjebak dalam ruang gelap tanpa kebebasan, mengalami kekerasan ekstrem yang sulit dibayangkan oleh akal sehat. Bagaimana peristiwa keji ini bisa luput dari perhatian orang sekitar, dan bagaimana akhirnya YTR bisa selamat? 2. Kronologi dan latar belakang. Hubungan asmara antara Taufik Hidayat dan YTR awalnya berjalan seperti pasangan pada umumnya. Namun, perlahan tapi pasti, tanda-tanda bahaya atau red flags mulai muncul. Taufik diduga mulai menunjukkan sifat posesif yang berlebihan, yang berujung pada pemutusan komunikasi antara YTR dengan keluarga serta lingkaran pertemanannya. Isolasi inilah yang menjadi awal petaka. Ketika YTR sudah benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar, disitulah penyekapan dimulai. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, korban diduga dikurung di sebuah ruangan dan tidak diizinkan keluar. Selama masa penyekapan tersebut, YTR mengalami rangkaian penganiayaan fisik yang ekstrem secara berkala. Pelaku memanfaatkan situasi di mana tetangga atau warga sekitar tidak menaruh curiga. Kemungkinan besar karena pelaku pintar bersandiwara atau mengancam korban agar tidak bersuara. 3. Sisi psikologis. Banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa korban tidak mencoba kabur atau kenapa tidak teriak meminta tolong? Teman-teman, dalam psikologi kekerasan domestik atau intimate partner violence, ada fenomena yang disebut trauma bonding dan manipulasi psikologis ekstrem. Ketika seseorang diisolasi total, diancam nyawanya secara terus-menerus, dan fisiknya dilemahkan melalui penganiayaan, mental korban akan mengalami syok berat dan ketakutan yang melumpuhkan. Chronic helplessness, korban bukan tidak mau kabur, tapi ruang geraknya dihancurkan secara sistematis oleh pelaku. Inilah mengapa kasus seperti yang dilakukan Taufik Hidayat ini sangat berbahaya, karena pelaku perlahan-lahan menghilangkan daya hidup korbannya. 4. Kasus terbongkar dan proses hukum. Setelah ada kecurigaan mendalam atau upaya penyelamatan yang berhasil membebaskan YTR dari neraka tersebut, kondisi korban saat dievakuasi sangat memprihatinkan akibat trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Saat ini, Taufik Hidayat telah diamankan oleh pihak kepolisian. Publik nasional mendesak agar aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Mari kita kawal bersama kasus ini agar YTR mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku dihukum setimpal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share video ini agar semakin banyak orang yang waspada, dan subscribe untuk pembaruan kasus berikutnya. Tetap aman, dan sampai jumpa.